Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Pada hari ini kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan hukum legislatif dan eksekutif. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah mengenai lembaga legislatif. Namun sebelumnya silakan untuk mengisi absensi di forum diskusi yang sudah saya buat di e-learning. Jadi metode pembelajaran hari ini adalah melalui e-learning dengan bahannya video record yang nantinya bisa saudara lihat di channel YouTube yang sudah saya upload nantinya. Nah, apa itu definisi lembaga legislatif? Apa legislatif itu? Dalam proses pembentukan suatu negara, para founding father berupaya mencari bentuk yang baku untuk sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk membangun serta mengembangkan kualitas negara tersebut. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara itu haruslah memenuhi semua komponen-komponen yang memiliki potensi tinggi untuk membangun keutuhan negara tersebut. Pada umumnya, komponen dasar ini memiliki fungsi sebagai fondasi untuk membangun suatu negara. Komponen-komponen tersebut adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan. Nah, jadi kita sudah membahas bagaimana suatu negara itu bisa terbentuk. Dan ada wilayah, ada masyarakatnya, ada pengakuan dari negara lain. Nah, yang tidak kalah penting adalah adanya pemerintahan. Tanpa adanya suatu pemerintahan, maka negara tersebut tidak dapat membangun keutuhan negaranya. Nah, maka di dalam setiap negara harus memiliki, tugas daripada pemerintahannya adalah membentuk apa bentuk negaranya, apakah monarki atau presidensial. Kemudian bentuk pemerintahannya, apakah parlementer atau presidensial. Nah, serta sistem pemerintahannya juga. Nah, proses dalam sistem pemerintahan ini memiliki berbagai macam kegunaan serta fungsi untuk negara. Sistem pemerintahan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Tanpa adanya sistem pemerintahan, negara akan menjadi kacau balau. Karena negara belum menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin negara tersebut. Siapa pemegang kekuasaan tertingginya,
serta negara tidak mengetahui siapa yang menjadi perwakilan rakyat dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi kita tetapkan pemerintahan, maka tugas selanjutnya adalah pemerintahan harus membuat sistem ya, sistem yang akan bertugas untuk menciptakan keamanan, kestabilan, ketentraman, dan sebagainya. Dan untuk melaksanakan fungsi daripada negara sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi harus bisa diterapkan agar tidak terjadi kacau balau dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada beberapa sistem pemerintahan yang digunakan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai legislatif. Ada beberapa definisi mengenai legislatif ini yang akan saya sajikan. Yang pertama adalah lembaga legislatif adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membentuk perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Fungsi legislasi ini adalah membuat perundang-undangan, sedangkan kontrol bagaimana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan negara oleh eksekutif. Seperti itu dia. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di suatu negara. Nah, sedangkan yang lainnya menafsirkan adalah legislatif sama dengan kuasa membuat hukum atau dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, assembly, atau majelis nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. Nah, jadi kita lihat dari beberapa definisi ini, tugas utama dari legislatif adalah merumuskan undang-undang dasar sebagai hukum dasar dari suatu negara. Karena tanpa adanya hukum dasar, maka tidak ada rujukan ataupun patokan ataupun norma yang dapat mengontrol
perilaku setiap individu di dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang dasar yang dibentuk oleh legislatif, maka suatu negara tidak salah arah dan tujuan. Berjalan pada koridor ataupun ketentuan yang telah ditetapkan sebagai peraturan yang hakiki, peraturan yang tertinggi. Sama halnya dengan setiap agama, maka untuk sebagai pedoman dalam kehidupan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia, diciptakanlah hukum dasar setiap agama, yaitu yang dimuat di dalam kitab suci masing-masing umat beragama. Nah, apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut, maka dapat kita lihat bahwa legislatif ini sebagai lembaga yang membentuk perilaku yang boleh dilakukan oleh masyarakat dan perilaku ataupun tindakan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Atau dengan secara sederhana, legislatif ini membentuk ketentuan perintah dan larangan. Di samping tugas legislatif sebagai pembentuk daripada peraturan perundang-undangan, dia juga menetapkan anggaran yang dapat digunakan oleh eksekutif, termasuk juga melakukan pemungutan pajak. Nah, ada dua pendapat ahli yang kita coba tarik untuk mendefinisikan pengertian legislatif ini. Montesquieu mengartikan lembaga legislatif adalah magistrat atau penguasa yang mengeluarkan suatu hukum dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. Sedangkan John Locke menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang yang mengikat di suatu wilayah kekuasaan tertentu. Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang sebagai suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, bagaimana sejarah legislatif? Kita bisa lihat dari mulai zaman Romawi kuno, ketika masyarakat adalah suku, ada dewan atau kepala desa yang keputusannya dinilai oleh tetua desa. Ini disebut tribalisme. Beberapa ahli berpendapat bahwa di Mesopotamia ada pemerintahan demokratis primitif di mana raja-raja dinilai oleh dewan. Hal yang sama telah dikatakan tentang India kuno, di mana beberapa bentuk majelis deliberatif
dan oleh karena itu ada beberapa bentuk demokrasi. Namun klaim ini tidak diterima oleh sebagian besar ulama yang melihat bentuk-bentuk pemerintah sebagai oligarki. Sedangkan di Athena, lembaga yang paling penting adalah Majelis Athena, di mana setiap warga negara dapat mengambil bagian dalam diskusi. Namun demokrasi Athena tidak representatif atau tidak mewakili, tetapi lebih langsung, dan karena itu eklesia berbeda dari sistem parlementer. Dalam bentuk satu peraturan diundang seluruh warga negara untuk hadir. Ya bayangkan Indonesia dengan jutaan penduduk ketika mau membentuk suatu undang-undang dikumpulkan seluruhnya, yang menjadi pertanyaan adalah di mana tempat yang bisa menampung jutaan warga negara Indonesia. Yang kedua, apabila hal ini diterapkan untuk membentuk satu undang-undang, pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya 2 juta lebih penduduk memberikan sarannya. Ya kalau setiap orang memberikan sarannya 1 jam, dia mempresentasikan, berarti ada 2 juta jam. Satu hari aja 24 jam. Ya kan? Hanya untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari setiap warga negara. Kemudian mengapa harus legislatif? Ya kan? Nah, untuk mencapai kata sepakat itu akan sulit ketika banyak orang yang memberikan masukan. Pertikaian pun akan lebih banyak terjadi ketika satu sama lain tidak mengedepankan tujuan bersama, yaitu ketertiban dan kepastian hukum. Nah, Republik Romawi memiliki majelis legislatif yang memiliki keputusan akhir mengenai pemilihan hakim, pengesahan undang-undang baru, pelaksanaan hukuman mati, deklarasi perang dan perdamaian, dan penciptaan aliansi. Senat Romawi mengendalikan uang, administrasi, dan rincian kebijakan luar negeri. Beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa Syura Islam beranalog dengan parlemen, namun yang lain menyoroti apa yang mereka anggap perbedaan berdasar antara sistem syura dan sistem parlementer. Kita lihat dari tahun 900-an, Raja memanggil konsil untuk meminta saran terkait dengan pajak dan perang. Konsil inilah disebut dengan legislatif. Anggota konsil adalah uskup, kepala biara, bangsawan, dan kesatria. 3 level komposisi parlemen ada raja, lord, dan commons. Pada tahun 1262, Raja John pertama kali menyebut istilah parlemen. Jadi parlemen ini baru lahir tahun 1262. Di mana parlemen adalah sebuah badan legislatif khususnya di negara-negara
dengan sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14. Berasal dari parlemen Prancis ke abad 11. Dari parler yang berarti untuk berbicara. Makna ini berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial. Seringkali dipanggil oleh seorang raja pada abad ke-15 di Inggris, secara khusus berarti badan legislatif. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer, di mana eksekutif secara konstitusional bertanggung jawab pada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan. Dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen. Beberapa negara mengembangkan sistem semi presidensial yang menggabungkan seorang presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang bertanggung jawab. Parlemen dapat terdiri dari beberapa kamar atau majelis, atau biasanya berbentuk unikameral atau bikameral, meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit. Nah, Indonesia dalam hal legislatif lahir berdasarkan pemisahan kekuasaan yang dianut oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana penerapan trias politika tidak dapat dijalankan secara murni. Hal ini terjadi karena anggota legislatif bersifat multi-member. Tidak ada hierarki pada legislatif. Karakteristik di antara badan legislatif saling berbeda. Nah, tadi ada unikameral dan bikameral. Apa itu unikameral? Yaitu sistem badan legislatif hanya satu majelis yang langsung mewakili rakyat. Nah, mulai populer sejak abad ke-18 dan awal abad 19. Keuntungan sistem satu kamar ini adalah lebih sederhana, sehingga biaya harus dikeluarkan oleh negara lebih murah. Efisiensi kerja dalam lapangan perundang-undangan lebih besar. Lebih menggambarkan kekuasaan yang langsung dari pemilih atau konstituen. Kerugiannya adalah dalam membicarakan persoalan bangsa atau negara kurang teliti dibandingkan sistem dua kamar. Kepentingan daerah-daerah tidak dapat diwakili secara langsung. Negara dengan ukuran yang kecil lebih menyukai sistem ini. Dalam negara sosialis, sistem ini akan dapat membawa pada kompilasi-kompilasi tertentu, misalnya penundaan dan pembiayaan. Sistem ini mendominasi pada sebagian besar negara baru. Sistem ini dapat dilihat di Asia, misalnya Vietnam, Singapura, Laos, Suriah, dan Kuwait. Fungsi dalam sistem unikameral terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Nah, bagaimana bikameral adalah sistem dua kamar.
Mana pada awalnya majelis tinggi dimaksudkan sebagai pertahanan terakhir dari kekuasaan raja dan para bangsawan, karena secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan raja. Kini majelis tinggi pada umumnya tidak lagi merupakan perwakilan dari golongan bangsawan, melainkan wakil-wakil dari negara-negara bagian, karena pada umumnya yang menggunakan sistem dua kamar adalah negara-negara serikat. Keuntungannya adalah dapat mempertimbangkan persoalan secara lebih teliti. Karena sistem dua kamar ini dipilih atas dasar yang berbeda, maka lebih mencerminkan sikap umum dari kehendak rakyat. Yang ketiga, keuntungannya menjamin kepentingan tertentu dan tentu bagi daerah-daerah atau negara bagian. Kerugiannya adalah biaya yang dikeluarkan negara semakin besar dan perselisihan antar dua majelis sering mengakibatkan jalan buntu. Alasan menggunakan bicameral adalah checks and balance untuk membentuk sistem perwakilan tertentu tidak terwakili oleh suatu majelis. Demikian untuk materi pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita yang melaksanakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan pada esok hari. Mulai malam ini kita melaksanakan tarawih dan sahur. Selamat untuk beribadah puasa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.